Overhits it. Rooney's got a bit of work to do here. Tumbles off two guy. Scholes steals the ball. Scholes in the area. Scholes sets the ball coming. Scholes scores! Are there any current or former players you wish you could have played with? Paul Scholes. I have to go with Paul Scholes. And I love Stevie G, but I have to go with Paul Scholes. Paul Scholes was just a head in his head. He was making them tick. He was making Man United tick. Every time we were playing them, we needed to find a way to stop it. Frank Lampard, Steven Gerrard, Paul Scholes. Paul Scholes? Who's the best? Yeah. More respect, Frank, Stephen, more respect, but Paul Scholes is my favorite one. Yeah? Why? I love it. I don't mean to demean or criticise any of the great or very good footballers who played for me during my 26-year career at United, but there were only 4 who were world class. Cantona, Giggs, Ronaldo and Scholes. As far as Scholes. Scholes hits one! Oh, what a goal! Paul Scholes has produced one from the top drawer just when United needed it. What a goal from Paul Scholes! Ketika ada seorang reporter bertanya tentang bagaimana rasanya menjadi seorang gelandang terbaik dunia kepada Zidane, dengan santai dirinya menjawab, "Aku tidak tahu, tanyakan itu pada Paul Scholes." Bahkan pelatih legendaris Sir Alex Ferguson menyebut jika Scholes adalah pemain sempurna. Dia sungguh pemain sempurna dan tak peduli berapa pemain hebat yang kami punya di masa lalu. Paul duduk di pantheon terbaik di antara pemain-pemain itu, tak perlu diragukan lagi. Dan aku sudah membaca sedikit dari mantan-mantan pemain seperti Xavi, Iniesta, Pirlo, mereka semua mengakui Scholes sebagai pemain Inggris terbaik sepanjang masa dan pujian-pujian itu termasuk penghargaan. Tidak perlu diragukan lagi bahwa nama Paul Scholes masuk ke dalam salah satu gelandang paling hebat dan sempurna di eranya. Dia sangat cerdas, serba bisa, dan menunjukkan profesionalitas luar biasa selama bertahun-tahun. Bahkan dalam kasus tertentu, di saat timnas Inggris memiliki gelandang seperti Steven Gerrard hingga Frank Lampard, banyak pengamat yang menyebut kalau Scholes merupakan gabungan dari 2 legenda tersebut. Scholes berada selangkah lebih maju dari Lampard maupun Gerrard, dan dengan segala keterbatasan yang ada, dia berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kekurangan bisa dengan mudah tertutup oleh kelebihan. Paul Scholes lahir di Salford, Inggris pada 16 November 1974. Setelah keluarganya memutuskan pindah ke sebuah rumah di kawasan Langley, Greater Manchester, Scholes mulai bermain bola ketika masuk ke sekolah RC St. Mary. Di sana, Scholes tumbuh menjadi remaja yang mencintai sepak bola. Pada usia 14, ia mulai berlatih dengan Manchester United yang telah menjadi impiannya sejak kecil. Ia saat itu bergabung dengan Setan Merah sebagai trainee tahun 1991 saat masih menempuh pendidikan Cardinal Langley Roman Catholic High School. Setelah menunjukkan komitmen dan kemajuan yang cukup signifikan, Paul Scholes akhirnya mendapat kontrak untuk membela tim senior. Meski penampilannya selama pelatihan dianggap menunjukkan perkembangan, tak mudah bagi Scholes untuk bisa mengesankan pelatih dan juga staf Manchester United. Saat itu baik Eric Harrison, pelatih Akademi United, dan Sir Alex Ferguson sama-sama tidak mendapatkan impresi yang bagus ketika bertemu Scholes untuk pertama kali. Mereka berpendapat bahwa ia terlalu kecil dan akan sangat sulit menjadi pesepak bola. Bahkan dalam beberapa kejadian, Scholes hampir saja tidak bisa melanjutkan karirnya di dunia sepak bola. Tingginya tak lebih dari 170 cm, di mana angka itu jelas berada jauh di bawah standar rata-rata pemain sepak bola Eropa. Kemudian Scholes yang terlihat mungil saat itu diketahui mengidap penyakit asma. Scholes bahkan tidak termasuk dalam tim yang berhasil memenangi Piala FA usia muda pada tahun 1992. Akan tetapi, berkat kegigihannya, Scholes berhasil membuktikan diri kalau dia punya kualitas mumpuni untuk menjadi pemain berkelas. Dalam sebuah partai uji tanding di tempat latihan United yang lama, The Cliff, Lee Sharp,
Steve Bruce, Peter Schmeichel, Brian Robson, dan Brian McClair menyaksikan pertandingan tim muda United. Para pemain ini memang senang menyaksikan para pemain Akademi United dan biasanya memberikan saran kepada tim pelatih terkait pemain muda mana yang layak naik ke tim utama. Brian Robson kemudian bertanya pada Sir Alex saat itu, siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan dilepas? Sang manajer lantas menjawab, kami akan membawa Beckham, Butt, Neville, dan beberapa pemain lainnya. Tapi kami tidak begitu yakin dengan yang kecil berambut merah di posisi gelandang. Ajaib, hanya beberapa saat kemudian, Scholes muda yang ikut bertanding langsung mendapatkan bola tepat di depan kotak penalti. Ia kemudian melakukan gerak tipu, menggiring bola melewati pemain bertahan lawan. Saat kemudian ia melakukan sedikit gerakan lagi, beberapa pemain lawan terkecoh dan hanya menyisakan kiper sebagai pertahanan terakhir. Tanpa basa-basi, Scholes kemudian mencongkel bola dan menyarangkannya ke gawang. Tepat setelah momen itu terjadi, Brian Robson lalu berbalik dan berseloroh kepada Fergie. Apakah kamu yakin dengan apa yang kamu bicarakan tadi? Scholes mungkin tidak langsung melakukan ledakan hebat seperti yang dilakukan oleh Beckham atau Ryan Giggs ketika pertama kali muncul. Kemampuan hebatnya datang secara natural dan sederhana. Namun cara inilah yang justru membuatnya meraih kejayaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pada akhirnya resmi diangkut Sir Alex Ferguson ke tim utama, debutnya terjadi pada 21 September 1994 atau ketika Scholes mencetak 2 gol di laga Manchester United meraih kemenangan dengan skor 3-2 atas Port Vale di Piala Liga. Uniknya, saat itu Scholes diplot sebagai pemain pengganti Eric Cantona yang sedang menjalani masa hukuman. Di musim debutnya, Scholes seringkali ditempatkan sebagai penyerang kedua. Ia merasa tidak keberatan dan malah bersyukur karena mendapat banyak sekali pelajaran untuk menunjang evolusi taktisnya. Pada saat melakukan debutnya untuk tim utama di musim 1994-95, Scholes sudah tampil gemilang dalam banyak hal dengan mampu mencetak 5 gol dan 2 assist dalam 17 penampilan. Catatan itu memang bukan yang terbaik, tetapi juga tidak buruk bagi pemain yang baru berusia 20 tahun. Terlebih ini juga bukan musim terbaik Manchester United di tahun 90-an saat mereka kalah dalam perebutan gelar dari Blackburn Rovers pada pertandingan terakhir. Pada musim 1995-96, meski nama Eric Cantona telah pulih dan MU ketambahan Andy Cole yang baru saja didatangkan dari Newcastle United, masih tersisa 1 slot lagi di posisi penyerang MU. Maka dari itu, Scholes masih diplot sebagai penyerang kedua. Di musim tersebut, Scholes masih tampil cukup brilian dengan torehan 10 gol dan 1 assist dan bahkan sukses meraih gelar Liga Primer Inggris. Barulah pada musim 1996-97, persaingan di lini depan semakin ketat. Eric Cantona, Andy Cole, Teddy Sheringham, hingga Dwight Yorke silih berganti mengisi pos lini depan United. Maka dari itu, Scholes terpaksa harus mundur untuk mencari posisi yang lebih ideal baginya. Beruntung pada tahun 1997, Roy Keane mengalami cedera ligamen. Saat sang pemain membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyembuhkan lukanya, Scholes yang memang berposisi asli sebagai gelandang langsung diplot sebagai pengganti. Lalu saat kemudian Roy Keane kembali dari cederanya, Scholes yang bermain gemilang dan telah menemukan kehebatannya sama sekali tidak dikembalikan ke bangku cadangan. Dia malah diminta untuk berduet dengan pria Irlandia itu dan segera menciptakan kejayaan-kejayaan yang lebih besar. Paul Scholes dengan peran nomor 8 akhirnya berhasil memenangkan gelar liga ketiganya pada tahun 1999. Bahkan di tahun yang sama, dia sukses meraih trofi Piala FA dan juga Liga Champions Eropa. Di musim paling bersejarah Manchester United saat itu, Scholes bermain dalam total 51 pertandingan. Gaya permainannya di lini tengah sangat luar biasa. Bahkan boleh dibilang sangat beruntung bagi timnas Inggris dan Manchester United karena memiliki gelandang seperti Paul Scholes. Scholes lihai dalam melakukan passing pendek. Selain itu, dia juga jago kala melepas umpan panjang. Dalam beberapa momen, Scholes bisa tahu di mana rekan satu timnya berada.
Karakter Scholes yang sangat tenang juga memungkinkannya untuk dapat melakukan build up dengan lembut namun garang saat sudah berada di sepertiga akhir lapangan. Dengan kemampuan lain seperti melepas tembakan geledek, tim sering diuntungkan karena tak jarang Scholes mampu memecah kebuntuan dengan cara tersebut. Salah satu golnya yang paling ikonik tentu saat ia berhasil menjebol gawang FC Barcelona di tahun 2008. Selain kemampuan tersebut, stamina Paul Scholes juga tidak bisa dianggap sebelah mata. Meski bertubuh kecil, dia punya work rate yang cukup tinggi. Dia adalah gelandang komplit yang sangat wajar bila dihormati oleh pemain sekelas Xavi Hernandez. Sebagai gelandang yang komplit, Scholes punya positioning yang bagus di lapangan, baik saat mau menerima bola atau saat akan melepas umpan. Dengan stamina yang juga prima itu tadi, Scholes mampu bekerja dengan sangat optimal saat membantu pertahanan. Dia dapat melakukan cover area ketika zona yang seharusnya diisi rekan setimnya tengah kosong. Scholes adalah pangeran lapangan tengah yang sesungguhnya. Ketika David Beckham untuk pertama kalinya berlatih dengan pemain Real Madrid, pertanyaan pertama yang diajukan rekan barunya bukan bagaimana rasanya pindah ke Spanyol, bukan pula akan tinggal di daerah mana di Madrid. Akan tetapi, banyak dari rekan setimnya di Madrid yang bertanya, bagaimana rasanya bermain dalam satu tim dengan Paul Scholes? Lagi-lagi harus diakui, walau penggemar sepak bola sering meremehkan pemain ini, tapi dalam khasanah para jawara sepak bola di Eropa, namanya memang dijunjung tinggi. Bahkan sang maestro lini tengah Eropa, Zinedine Zidane, menyebutnya sebagai pemain tengah terbaik untuk generasinya. Dalam sebuah wawancara, Zidane bahkan mengaku menyesal tidak pernah berkesempatan bermain dengan Scholes. Maklum, walau klub-klub besar Eropa tertarik, Paul Scholes tidak pernah ingin bermain untuk klub lain kecuali Manchester United. Meski sekali lagi namanya menjadi yang paling diremehkan di antara generasi emas Class of 92, Scholes adalah sosok penting dalam banyak situasi. Dengan kemampuan mencetak gol spektakuler dari jarak yang tidak dekat, tak heran kalau Scholes sudah mencetak 150 gol untuk Manchester United, di mana catatan itu tentu terbilang cukup bagus untuk seorang gelandang. Berkat kemampuan ofensifnya itu pula, bukan sebuah kebetulan bila Scholes masuk dalam klub 100, sebuah daftar berisi pemain yang sanggup mencetak 100 gol atau lebih di Premier League. Sayangnya, meski menjadi bagian yang sangat penting dari tim legendaris MU, Paul Scholes memutuskan pensiun dini dari tim nasional. Di usia yang baru menginjak 29 tahun saat itu, ia mengakhiri karirnya bersama timnas Inggris. Scholes menyatakan bahwa ia sudah memikirkan matang-matang keputusan besar yang diambilnya itu. Aku memulai karirku di Inggris pada tahun 1997 dan telah menikmati 7 tahun bermain sepak bola yang hebat, bermain di kompetisi terbaik, dan beberapa pemain terbaik di bawah manajer terbaik. Euro 2004 sungguh fantastis, tetapi setelah itu aku merasa sudah waktunya bagiku dan keluarga untuk menjadikannya sebagai penampilan terakhir bersama Inggris. Saat itu Scholes menekankan bahwa alasan utamanya adalah keluarga. Namun tetap saja ada yang memiliki opini liar, seperti Scholes yang dianggap lebih mementingkan karir di klub ketimbang tim nasional, hingga anggapan bahwa Scholes merasa terganggu dengan kehadiran Frank Lampard di tim setelah ia dipaksa bermain lebih melebar untuk mengakomodasi peran pemain Chelsea tersebut. Sekali lagi, alasan utamanya untuk pensiun dari timnas adalah karena ia ingin menyisihkan waktu yang lebih banyak untuk keluarga. Akan tetapi, kemudian segera diketahui bahwa Scholes memiliki masalah kesehatan serius. Selama beberapa tahun menjadi andalan Sir Alex Ferguson dan memenangkan banyak gelar, Scholes pernah menderita penyakit yang sempat membuatnya istirahat dari dunia sepak bola dalam waktu yang lumayan lama. Dilansir dari The Irish Times, Scholes harus menepi selama sisa musim 2005-2006. Hal itu dikonfirmasi pada Januari 2006. Setelah dilakukan pengecekan, Scholes ternyata mengalami masalah serius pada penglihatannya. Dirinya bahkan mengaku sempat melihat 4 bola sekaligus saat sedang bertanding. Dokter menyebut bahwa ada pendarahan di dalam mata kanan Scholes. Hal tersebut berdampak langsung pada penglihatannya. Di pertengahan musim 2005-2006, Scholes diwajibkan menjalani terapi selama 10 sesi.
Setelah sebelumnya dinyatakan susah untuk sembuh, Scholes sempat merasa sangat cemas. Dia tidak tahu apa yang terjadi dan keinginannya saat itu hanyalah bisa kembali merumput. Beruntung, segala doa dan kemauan kuat Scholes untuk sembuh berakhir manis. Pria kelahiran Salford itu kembali 6 bulan kemudian, atau tepatnya awal musim 2006-2007. Setelah matanya sembuh, Scholes menjalani salah satu musim terbaiknya bersama Manchester United yang kemudian diakhiri dengan trofi Liga Champions musim 2007-2008. Pasca menjalani debut pada 1994, terdapat 2 trofi Liga Champions dan 10 gelar Premier League yang diangkat. Lalu 17 tahun kemudian, ia menyatakan pensiun pada akhir musim 2010-2011 atau tepat di usia 37 tahun. Selepas pensiun, Scholes langsung diberi pekerjaan oleh Manchester United. Ia diangkat sebagai asisten pelatih tim cadangan Manchester United. Kala itu, ia melatih sekaligus berlatih bersama pemain-pemain muda, di antaranya adalah Jesse Lingard dan Paul Pogba. Pada bulan September 2011, sembari berbagi ilmu dengan pemain-pemain muda, ia mulai melahap sesi latihan penuh sebagaimana anggota skuad cadangan lainnya. Fisiknya perlahan menjadi bugar, bahkan ia menemukan kembali gairah bermainnya. Suatu hari, Scholes bertanya pada kakak beradik Neville. Ia mendapat saran agar bertanya pada Mike Phelan, asisten Sir Alex Ferguson saat itu. Scholes punya tekad bulat untuk membatalkan pensiunnya. Ia akan bertanya apakah diizinkan kembali memperkuat tim utama. Jika tidak, ia akan mencari klub lain. Sebab di saat yang sama, klub Liga Inggris Everton terus menggoda Scholes agar mau membela The Toffees. Namun nyatanya, Mike Phelan menyambutnya dengan hangat. Ia langsung menelpon direktur klub agar menyiapkan kontrak baru. Kebetulan, di saat yang sama sedang terjadi krisis pemain di tim utama. Deretan gelandang tengah dilanda cedera. Darren Fletcher absen sampai akhir musim. Tom Cleverley menepi selama beberapa bulan. Darren Gibson belum sepenuhnya fit. Pilihan untuk menurunkan Anderson pun dianggap terlalu beresiko karena ia baru pulih dari cedera lutut. Situasi semakin memburuk pada periode akhir tahun. United secara berturut-turut dikalahkan Blackburn Rovers 2-3 dan Newcastle United 0-3. Masalahnya, setan merah juga akan menghadapi Manchester City di laga berikutnya. Saat itu, The Citizens baru saja mengalahkan Liverpool dan menjadi pesaing utama United sebagai pemburu titel juara. Fergie yang sudah diberitahu Phelan perihal kembalinya Scholes, kemudian langsung mengajak bertemu di Hotel Lowry. Di pertemuan pada hari Sabtu tersebut, Fergie mengkonfirmasi Scholes akan bermain melawan City pada hari Minggu. Fergie tidak memberitahu siapa-siapa, demikian pula Scholes. Masalahnya, Scholes sudah tak punya sepatu. Sejak ia pensiun, kontraknya dengan Nike terputus. Namun karena situasi saat itu benar-benar mendadak, Scholes akhirnya membeli sendiri sepatunya, Nike T90 di toko lokal Manchester seharga £50. Ia tak bisa memesan lagi ke pihak Nike secara langsung karena khawatir akan timbul kehebohan bila seorang Paul Scholes meminta sepatu lagi. Di momen tersebut, Fergie masih merahasiakan kembalinya Scholes hingga beberapa saat sebelum pertandingan dimulai. Wayne Rooney bahkan mengaku baru tahu Scholes akan bermain saat di ruang ganti jelang laga dimulai. Hingga pada akhirnya, tepat di tanggal 8 Januari 2012 melawan Manchester City, Scholes memulai laga dari bangku cadangan. Ia masuk menggantikan Louis Nani pada menit 59 dalam keadaan United unggul 3-0. City saat itu bermain hanya dengan 10 orang setelah Vincent Kompany di kartu merah pada menit ke-12. Sejak momen itu, Scholes masih diberi kesempatan oleh Fergie agar bermain semusim lagi atau tepat saat masa sang pelatih bersama Manchester United habis. Akhirnya, Scholes benar-benar pensiun dan tak akan kembali lagi setelah sukses memenangkan gelar Premier League di musim 2012-2013. Paul Scholes dengan segala komentar yang sempat meremehkan dirinya di waktu muda kerap hadir sebagai sosok yang sengaja menutup diri. Ia sangat jarang memberikan wawancara kepada wartawan, tidak pernah datang ke pesta-pesta selebriti, sangat pendiam bahkan dengan teman-teman akrabnya. Konon selama hampir 20 tahun bersepak bola, ia baru 4 kali memberi wawancara eksklusif. Scholes bisa dikatakan menjadi satu dari sedikit pemain bola yang tidak pernah mengekspresikan diri kecuali di dalam lapangan.
Setelah Eric Cantona mundur dari Old Trafford, dialah denyut yang menjalin permainan dari lini pertahanan ke garis penyerangan Manchester United. Dia adalah sosok legenda sejati yang siap memberikan apapun saat diminta bertanding. Sepanjang karirnya yang cuma ia dedikasikan untuk Manchester United, Scholes sudah bermain sebanyak 676 pertandingan dan menyumbangkan berbagai raihan prestis. Spesialnya lagi, beberapa trofi Premier League dan 1 trofi Liga Champions diraihnya pasca sembuh dari penyakit serius.